Banyak umat Islam, baik dulu maupun sekarang, yang mengidam-idamkan hidup dengan kedamaian dan persatuan antar sesama manusia. Termasuk dalam hal ini adalah umat Islam. Maka di sini kita harus mampu melihat sejarah siapa yang mampu mewujudkan cita-cita tersebut. Dan kita justru yakini dan dapati bahwa perdamaian dan persatuan ini dibuktikan oleh figur utama umat Islam, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dari sejak awal perjuangannya ini sudah menghadirkan persatuan. Kita ketahui bahwa masyarakat Mekah ini adalah masyarakat yang penuh dengan permusuhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, antara suku dan suku yang lainnya, penuh dengan nepotisme, kelompok dan kabilah. Tapi ketika Rasulullah datang membawa sistem Islam, justru mereka akhirnya menjadi masyarakat yang damai dan bersatu. Begitu pula Rasulullah pernah menyatukan dua kelompok masyarakat yang telah bermusuhan beratus-ratus tahun, yakni masyarakat Yasrib antara Aus dan Khazraj. Tapi ketika Rasulullah datang membawa sistem Islam yang mengideologi, akhirnya masyarakat Yasrib bisa menjadi masyarakat yang damai dan bersatu. Bahkan kita tahu bahwa masyarakat Madinah yang dulunya adalah Yasrib ini masih tetap berdampingan dengan orang-orang selain Islam. Di sana ada orang Yahudi, di sana ada orang-orang yang menyembah berhala, bahkan ada yang menyembah kepada api, ideologi Majusi. Tapi mereka tetap hidup dengan damai di bawah naungan kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Bahkan Rasulullah ini menutup perjuangannya di Jazirah Arab itu dengan Futuh Mekah, dengan perdamaian di mana manusia justru berbondong-bondong sadar dan mengikuti Rasulullah. Meskipun betul faktanya untuk menghadirkan masyarakat yang damai dan bersatu itu Rasulullah beberapa kali harus mampu memimpin peperangan. Tapi dari sekian peperangan yang dipimpin Rasulullah justru tetap diterima. Maka dalam faktanya ketika di akhir hayat Rasulullah, beliau berpidato di hadapan seluruh khalayak manusia yang jumlahnya beribu orang. Dan beliau menawarkan diri. Siapa yang pernah saya pukul, yang pernah saya sakiti dan zolimi, silahkan tubuh saya, silahkan balas sekarang. Tapi kemudian justru tawaran Rasulullah ini disambut dengan pelukan hangat dan penuh haru, bahkan dari musuh-musuhnya. Padahal Rasulullah adalah orang yang kerap memimpin peperangan. Tapi peperangan tersebut akhirnya diterima oleh manusia sebagai jalan dan harga untuk menghadirkan perdamaian dan persatuan. Ini bertolak belakang justru dengan fakta-fakta ideologi selain Islam. Misal negara Amerika dengan sistem demokrasinya, justru di awal-awal kebangkitannya sebagai sebuah negara, ini diwarnai dengan genosida terhadap kaum pribumi Amerika itu sendiri. Bahkan di Perang Dunia Kedua, satu-satunya negara yang mampu dan tega menghancurkan satu negara yang mungkin tidak terlibat langsung dalam peperangan, yakni warga sipil, tapi akhirnya harus menerima satu serangan, sehingga akhirnya kita kenal negara Nagasaki dan Hiroshima ini hancur lebur karena dihancurkan oleh negara Amerika yang justru menganut sistem demokrasi. Selain itu, kita juga melihat fakta bahwa genosida hari ini yang dipimpin oleh Yahudi dengan ideologi dan sistemnya ini justru terang-terangan membunuh manusia yang menjadi saudara kita di Palestina dan Hamas. Maka di sini harus menjadi sebuah pelajaran bahwa faktanya yang mampu menghadirkan perdamaian yang dicita-citakan oleh umat manusia, yang diidam-idamkan oleh manusia, bukan hanya umat Islam, ini justru bisa terwujudkan ketika Islam menjadi sebuah ideologi yang mengikat terhadap kehidupan manusia, menjadi sebuah sistem yang mengatur. Sehingga kalau hari ini misal umat Islam di Indonesia khususnya masih belum bersatu, maka yang menjadi akar permasalahannya adalah, sudahkah Islam menjadi sebuah ideologi? Islam menjadi sebuah sistem kehidupan? Sehingga merupakan kesalahan yang fatal ketika justru umat Islam menyandarkan dan menitipkan perdamaian dan persatuan ini kepada ideologi dan sistem selain Islam. Karena faktanya tidak ada satupun perdamaian
dan persatuan yang mereka usung. Sehingga kembalilah kepada Islam sebagai sebuah keyakinan, ideologi yang mengikat menjadi sebuah sistem kehidupan. Karena akhirnya bertentangan. Di tengah Rasulullah justru membuktikan dengan Islam yang mengideologi ini menjadi sebuah syarat untuk lahirnya perdamaian di antara manusia. Tapi justru umatnya berbalik. Beberapa umat tidak meyakini justru Islam sebagai syarat untuk lahirnya sebuah perdamaian, ketika Islam ini menjadi sebuah ideologi yang mengikat kepada seluruh manusia dan Islam menjadi sebuah sistem yang berjalan dalam kehidupan.